speaking, impresi pertama itu menjadi sangat penting. Satu paragraf, dua paragraf itu. Ya. Nah, background itu ditulis secara singkat, padat, dan meyakinkan. Jangan panjang kayak bikin paper. Ya. Nah, satu halaman cukup, setengah halaman cukup, tapi padat. Nah, background ditujukan untuk menarik sponsor atau dukungan dari pihak lain. Kalau kepala sekolah ya kepala sekolah, kalau sponsor ya sponsor. Yang ketiga, agar menarik dan meyakinkan, background itu dapat mencantumkan data, sumber pustaka, atau berita-berita di koran. Contohnya misalnya, kalau Anda memiliki aktivitas futsal misalnya, kira-kira pintu masuk Anda mau bikin kegiatan futsal, pintu masuk minatnya masyarakat. Oke, minat masyarakat. Terus apa lagi? Minat masyarakat Anda buktikan dengan apa? Dengan misalkan kalau misalkan ada pertandingan futsal di luar, terus di situ banyak waktu nontonnya, ya kita bisa ambil kesimpulan kalau misalkan punya minat sama futsal. Oke. Nah, di dalam menulis proposal, Anda tidak boleh membuat, jadi yang disampaikan, penontonnya banyak. Itu Anda mesti punya rujukannya yang jelas. Data. Data yang paling gampang adalah cari di KR kalau di susah. KR, ya. Misalnya, setiap kali ada pertandingan futsal selalu penontonnya banyak. Itu Anda kutip dari mana? Kalau Anda dari pandangan mata, ya. Bisa juga misalnya Anda mempunyai data tentang klub-klub futsal di SMA yang ada di Yogyakarta. Ya, dari 100 SMA di Yogyakarta, 70%-nya mempunyai klub futsal. Misalnya seperti itu. Terus data itu Anda kutip. Itu pintu masuk kalau misalnya kita mau berencana untuk menyelenggarakan misalnya pertandingan futsal se-SMA se-DIY. Ya kan? Nah, nanti baru tambahin riset yang lain apa? Ini untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa biar aktivitas siswa biar tidak kecanduan handphone. Masukkan data kecanduan handphone. Bisa dibayangin ya? Nah, kemarin ada saya minta ada yang bawa perusahaan, dia bawa perusahaan. Coba lihat. Nah, ada lagi yang bawa proposal? Nggak di print, Pak. Oh, nggak di print. Iya. Bisa dikirim ke email biar nanti dibuka Mbak. Yang racing apa sih? Ada. Yang racing apa sih? Proposal perkemahan gladian pimpinan dan calon gladian itu apa ya? Gladian. Itu siapa yang Oh bikin? iya, revisi. Kelompoknya siapa yang bikin? Gladian itu apa? Lah, Ya mau ditutup lah ijazahnya keluar. coba. Kalau kata Posting. itu berlatih. Apa? Kata itu berlatih. Dan apa Ya. Yang ada punya kayak ya, tak cariin. Proposal Anda kayak UI ya? nih, coba tak cari. Harus ada ayat-ayatnya. Kita boleh. Oke. Ya, jadi kita lanjutkan nanti kita akan review proposal Anda. Nah, lalu yang kedua adalah apa? Tujuan. Ya, tujuan. Bisa juga, tapi yang paling pokok adalah tujuan. Tujuan itu yang paling penting. Ya, karena tujuan itu yang akan menjadi ukuran ketika Anda itu nanti kira-kira dimaksudkan. Tujuan mesti dituliskan dengan jelas. Kalau bisa
sedapat mungkin tidak mengandung kata abstrak. Terus biasanya tujuan itu didahului dengan kata untuk. Kegiatan ini dilakukan untuk, ya, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi, kegiatan ini dilakukan untuk membangun silaturahmi. Jadi, nah tujuan itu bisa dua. Nah setelah ada tujuan, maka rencana kegiatan ini yang tadi dimaksudkan ya, sebagai informasi kegiatan. Ya, jadi setelah Anda tujuan, nah kegiatan itu apa? Anda mesti kerjakan. Rencana kegiatan adalah roh dari proposal kegiatan yang diajukan. Rencana kegiatan mesti dikerjakan atau direncanakan secara hati-hati betul, karena rencana kegiatan punya implikasi pada 3 hal. Ya, sehingga ketika Anda merumuskan rencana kegiatan itu tidak boleh asal, karena implikasinya ada di 3. Implikasi pertama adalah yang paling pokok, dia pada anggaran. Ya, semakin kegiatan Anda besar, anggarannya semakin besar. Semakin melibatkan banyak orang, anggarannya semakin besar. Semakin banyak kegiatan, berarti anggarannya semakin besar. Yang kedua adalah berkaitan dengan timeline. Kegiatan itu berhubungan dengan waktu, dan waktu itu Anda harus hitung presisi, harus Anda hitung dengan mempertimbangkan banyak faktor. Misalnya, apakah ini hujan atau tidak? Pesertanya kira-kira nanti banyak yang terlibat atau tidak? Apakah ini sedang semester atau tidak? Apakah mudah mendapatkan tempat untuk melibatkan orang sebanyak itu? Ya, itu kegiatan. Ya, banyak kegiatan gagal karena dia tidak direncanakan dengan ya, asal, jadi tidak dihitung dengan sungguh-sungguh. Nah, rencana kegiatan karena harus memberi gambaran detail apa yang akan Anda kerjakan. Saya pengen mengerjakan ini. Oh, futsal. Futsal itu akan melibatkan, dibatasi nggak pesertanya? Nggak usah dibatasi, pokoknya berapapun. Kalau berapapun, Anda harus berhitung. Hitungannya itu ada 2. Kalau pesertanya banyak, bagaimana Anda menangani? Kalau tidak ada pesertanya, bagaimana Anda menangani? Ya, itu rencana kegiatan. Jadi harus sedetail mungkin, karena rencana kegiatan yang detail akan membantu Anda untuk memerincinya di dalam timeline. Ya, termasuk nanti rencana kegiatan yang detail akan membantu Anda untuk merinci besaran anggaran. Ya, ini ya, rencana kegiatan mempengaruhi budget, tim, dan nah, oleh karena itu, kenapa ini ditaruh di sesi akhir? Karena untuk bikin kegiatan, Anda sudah dibekali dengan kemarin itu apa? Materi brainstorming, kelompok kecil pemecahan masalah, ya. Terus sudah diberi basic pengetahuan bersama Bu Ani terkait dengan kemampuan Anda untuk mengorganisasikan diri, ya kan, mengadjust sesuatu yang harusnya Anda respon. Ya. Nah, harapannya setelah Anda punya pengetahuan itu semua, Anda nanti bisa menggunakan itu untuk membuat perencanaan proposal. Nah, lalu yang keempat adalah budget. Penganggaran berisi detail kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan. Ya, saya itu punya pengalaman untuk merancang anggaran ini lebih dari 10 tahun. Ya, detail, jadi betul-betul mesti detail. Kalau tidak, pusing kita. Dan kalau Anda menjadi ketua panitia, maka di samping Anda itu harus bendahara. Dan bendahara harus paham detail budget yang ada di proposal. Ya, sehingga bendahara akan mengingatkan, kita dulu, udah tackle aja sebentar, itu tidak ada di dalam anggaran. Nanti kita ambilkan di mana? Seorang bendahara harus berani begitu dengan panitia, enggak jebol. Ya, kemarin misalnya ada kasus di UII, mahasiswa mau bikin konser, ternyata uangnya tidak cukup,
Wah, itu bikin geger se-UI. Kenapa? Perencanaan anggarannya enggak tepat, enggak presisi. Nah, oleh karena itu, bagaimana merencanakan? Perencanaan anggaran harus didasarkan pada detail kegiatan. Ya, jadi perencanaan anggaran itu harus didasarkan pada detail kegiatan. Bagaimana detail kegiatan? Yang setiap kegiatan itu variabel anggarannya apa? Anda harus betul-betul yakin. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang soal perkemahan gladian pimpinan gitu, nah perkemahan untuk melatih kepemimpinan, nah kira-kira begitu ya. Kira-kira variabel yang harus dihitung dalam anggaran itu apa? Ya kan? Satu, tempat. Ya, kalau tempatnya sewa. Yang kedua, konsumsi. Kalau dibutuhkan konsumsi, jelas itu dibutuhkan ya. Lalu yang ketiga, transportasi. Itu harus dihitung dengan. Dan Anda tidak boleh ragu untuk melakukan survei. Ya, transport di sana karang aja 500.000, nggak bisa begitu. Karena begitu Anda mengarang, konsekuensinya ada dua. Satu, reviewer akan menganggap Anda asal mencantumkan anggaran, sehingga Anda dituduh punya tendensi manipulasi. Yang kedua, kalau terjadi kekurangan, Anda tidak bisa menutup itu dengan apa. Ya, jadi budget atau perencanaan anggaran itu harus dirancang berdasarkan detail kegiatan, rencana kegiatan. Nah, perencanaan anggaran harus mempertimbangkan juga dua hal, volume dan frekuensi. Volume itu besaran yang harus kita tanggung. Kalau orang berapa orang, frekuensi itulah berapa yang harus kita tanggung dalam besaran jumlah. Misalnya konsumsi butuh sehari 100. Anda mau kasih berapa hari konsumsi? Ya, oh berarti 7 kali. Berarti saya harus 7 kali frekuensinya dalam volume 100 orang. Berarti 100 kali 7 kali per kepala berapa? Itu yang kita sebut sebagai frekuensi dan yang terakhir, perencanaan anggaran seyogianya mencantumkan dari mana sumber pendanaan itu berasal. Atau setidak-tidaknya Anda mempertimbangkan. Kalau kegiatan sekolah kan enak itu sudah ada posnya, dikasih 7 juta, 5 juta, 3 juta, 2 juta, gampang. Tetapi untuk kegiatan skala besar, nah kita membutuhkan sponsor. Nah, sponsor itu harus dalam konteks tadi ya, kasus di konser tadi, nah, sponsornya ternyata gagal dicapai. Pusing kita, ya, pusing. Oke, yang terakhir adalah timeline. Ya, timeline itu berisi terjemahan kegiatan dengan dalam rentang waktu tertentu. Jadi kegiatan ini mau Anda set up, mau Anda kerjakan dalam waktu berapa hari. Nah, di dalam merencanakan rangkaian waktu itu Anda bisa memulai dari tahap paling awal, ya, kegiatan merencanakan proposal sampai dengan tahap akhir membuat laporan evaluasi atau laporan kegiatan. Nah, itu Anda harus detail. Itu bisa Anda buat per minggu, bisa Anda buat per bulan, tergantung jangkauan kegiatan. Kalau kegiatan Anda rentangnya itu 6 bulan, Anda cukup buat dalam bulan. Kalau rentangnya 3 bulan, mungkin Anda bisa membuatnya lebih detail dengan membuat jangkauan per minggu. Dan itu harus ditaati. Jadi misalnya bulan keempat, seluruh sponsor harus clear, pendanaan harus clear. Nah, itu tugas ketua untuk memantau jadwal. Ya, tugas ketua untuk memastikan bahwa di titik itu kegiatan dikerjakan. Kalau tidak, apa yang mesti dilakukan? Anda ketemu, diskusi lagi, lalu disitulah ada langkah-langkah. Yang kemarin sudah kita praktekkan, sudah kita diskusikan. Nah,
Itu bentuk timeline. Saya akan memberikan beberapa contoh. Nah, ini contohnya. Contoh timeline kegiatan debat pelajar. Nah, misalnya ya. Nah, kegiatan akan kita kerjakan di bulan ke-5, bulan ke-4. Ya. Nah, untuk debat pelajar itu kira-kira apa saja yang mesti Anda siapkan hingga ke debat pelajar. Ini saya makro saja ya. Yang pertama adalah objek Anda akan bikin proposal. Nah, selain proposal, karena ini melibatkan anak-anak se-DIY, ya, siswa-siswa SMA se-DIY, berarti Anda butuh audiensi. Audiensi ke kepala sekolah dan audiensi ke dinas pendidikan. Nah, berarti itu harus selesai kapan? Bulan pertama. Mau minggu kedua, mau minggu ketiga, nggak ada urusan. Pokoknya di bulan pertama seluruh proses audiensi dan penulisan proposal selesai. Nah, nanti biasanya ini akan di-breakdown di minggu, ya, minggu pertama proposal harus selesai. Siapa yang akan menulis proposalnya? Ya kan? Siapa yang akan bikin anggaran proposalnya? 1 minggu selesai, lalu didiskusikan, tidak ada masalah, lalu dicetak dengan bagus, baru kemudian ada audiens. Itu harus selesai di bulan pertama. Nah, maka di sini diblok. Ya, di awal-awal biasanya kalau saya print out, lalu saya taruh di whiteboard. Jadi semua orang mengetahui bulan ini apa yang diselesaikan. Lalu yang kedua adalah pengurusan izin. Itu berizin nggak? Kalau misalnya pengurusan izin dan itu harus berizin, ya, atau minimalkan dapat ACC dari dinas pendidikan, maka izin harus selesai di bulan kedua. Ya. Nah, lalu di bulan kedua sampai ketiga itu ada penggalangan dana dan pengumuman pendaftaran peserta. Ya, jadi Anda bergerak simultan. Yang bagian cari duit, Anda cari duit. Yang bagian publikasi kehumasan, terus dia. Kalau ternyata udah di-share ke para orang-orang, terus orang-orang pada daftar tapi ternyata kita kekurangan sponsorship itu gimana? Karena kan terus dipantau di sini kan selama 2 bulan. Bulan pertama dievaluasi, bulan kedua dievaluasi. Ya kan? Kalau ternyata Bapak nggak ada, maka Anda harus punya exit strateginya bagaimana? Biasanya panitia nggak ada ikut motor. Itu terjadi, nak, jangan salah. Motornya siapa, Pak? Ya kan? Nah, itu kenapa saya kemarin bilang organisasi itu jauh lebih sulit dibandingkan dapat nilai A. Saya itu suatu waktu ya di era reformasi tahun 98, saya itu jadi ketua panitia seminar. Itu mendatangkan guru besar, pembicara dari luar kota. Gak banyak sih, tapi dia butuh uang transport. Dan kita nggak punya uang sama sekali. Ya kan? Kita hanya mengandalkan satu sponsorship, dan yang kedua uang pendaftaran seminar. Ya. Nah, sampai sebulan sebelum seminar dikerja, kita belum dapat sponsorship apa-apa. Maka kemudian kita kumpulkan, oke, jeblas lagi, diidentifikasi mana sponsorship yang paling mungkin, termasuk ketua panitia yang turun cari sponsor. Dan alhamdulillah begitu selesai seminar, kita masih dapat keuntungan terutama dari pembayaran peserta seminar. Tetapi sebelum itu seluruh operasional persiapan di Tondo Iban. Jadi setelah selesai panitianya berganti. Boleh itu dikerjakan, boleh, dan itu Pak seringkali terjadi. Jadi ketika Anda merencanakan penganggaran, merencanakan kegiatan, itu Anda harus hitung betul keuntungan, kerugian, ya, potensi yang mungkin Anda dapatkan dan seterusnya. Ya, itu. Lalu hari H adalah penyelenggaraan debat. Berarti debat akan dilaksanakan di bulan.
semuanya terdata. Nah, nanti di dalam proses penyelenggaraan debat itu kan nanti Anda akan membagi diri, tapi itu sudah kerja-kerja yang sifatnya teknis. Ya. Nah, yang terakhir adalah orang dan evaluasi kegiatan. Jadi ini adalah sebuah proses contoh bagaimana Anda menerjemahkan rencana kegiatan itu ke dalam timeline. Pertanyaan saya, sudah ada yang pernah punya pengalaman membuat timeline seperti itu? Belum ya? Nah, besok setiap kali bikin proposal siapkan timeline. Karena timeline itu menjadi acuan kegiatan kita agar tidak meleset. Dan itu harus saling mengingatkan. Nah, pentingnya pemimpin itu adalah menjaga banyak